Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah. Beberapa hari yang lalu ada cuitan dari seorang putra mahkota Keraton Solo, ya, di mana dalam cuitannya beliau itu mengatakan menyesal sudah bergabung dengan Republik Indonesia. Alasan dia karena merasa dibohongi. Kemudian di Aceh, ya, di Aceh ini sedang ada permasalahan dengan pemerintah pusat karena Gubernur Aceh tidak mau memakai barcode untuk pengisian BBM di SPBU Pertamina. Sementara dari Pertaminanya masih ngotot terus itu harus dilakukan karena berlaku secara nasional. Ya. Gubernur tersebut mengatakan dari penelitian yang dilakukan, mereka melihat memang itu tidak ada manfaat. Itu hanya sesuatu yang menyusahkan masyarakat. Barcode itu menyusahkan masyarakat. Sehingga akhirnya kebijakan itu kebijakan yang memang kalau tidak ada manfaat, untuk apa dibuat, gitu kan. Dan sekarang itu masalah itu semakin ramai dan muncul opini-opini di Aceh agar mereka itu meninggalkan Pertamina dan kemudian mengundang Petronas Malaysia untuk masuk ke Aceh. Dan ini akan mungkin akan semakin membesar opini ini, dan kita tidak tahu bagaimana ujungnya nanti, ya. Dan kelihatan rakyat Aceh itu mendukung benar-benar keputusan dari gubernur mereka, ya, yang mereka rasa itu pro dengan kepentingan mereka, ya. Dua hal ini, ya, dan banyak lagi aksi mahasiswa dan segala macam ini menunjukkan bahwa distrust, ya, atau ketidakpercayaan masyarakat di bawah maupun masyarakat yang elit, ya, sampai kepada pemerintahan daerah, kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sudah semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Dan ini membuat ketika kemudian dia respon dari pemerintah pusat kelihatannya tidak appropriate, ya, tidak sebagaimana seharusnya. Ini membuat masyarakat secara umum semuanya, ya, itu menjadi kondisinya sekarang menjadi dalam kondisi marah, ya, karena mereka merasa tidak didengarkan, tidak dipedulikan, dan kemudian sekaligus merasa sedih dengan kondisi mereka yang kesulitan di dalam kehidupannya karena tidak ada kebijakan-kebijakan yang mereka lihat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesulitan hidup mereka. Dan juga sekaligus mereka dalam kondisi bingung, ya. Bingung apa yang mau mereka lakukan. Mereka sudah menyampaikan apanya tidak didengar, sementara kesulitan mereka itu terus mereka jalani setiap hari, ya. Dan ini kalau ini tetap dibiarkan, ini akan menuju pada sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Dan kemudian kita lihat ada opini-opini untuk mencari jalan keluar dari sini, opini-opini dari rakyat sendiri untuk mencari jalan keluar bagi diri mereka, antara lain mereka tidak lagi menunggu pemerintah, antara lain dengan ada opini kabur aja dulu, ya, meninggalkan Indonesia, dan bisa saja tadi opini-opini dari kedaerahan itu untuk mereka itu memisahkan diri dari Indonesia, bisa saja terjadi. Karena ketidakpercayaan lagi dengan pemerintah pusat, ya. Nah, ini sesuatu yang berbahaya bagi keutuhan negeri ini, ya. Masalah ada, bahkan kemudian dia sampai memunculkan opini Indonesia gelap, ya. Itu menunjukkan masalah ada dan sangat besar. Tapi kan tentunya kalaupun kita ingin keluar dari masalah ini, jangan sampai solusi yang kita ambil itu solusi yang bukan menyelesaikan masalah,
tapi justru menambah ruwet masalah. Kalau kita lihat di sini, kita ini sekarang ya udah beberapa periode kepemimpinan itu kita sekarang itu mungkin kita sepakat semua bahwa kepemimpinan yang ini beberapa periode yang berlangsung ini adalah kepemimpinan yang zolim kepada rakyat ya. Itu sudah kita rasakan ya. Kita sepakatlah, hampir sepakatlah, kecuali mereka yang yang pendukungnya dan mereka yang merasa kebagian nikmat dari penguasa-penguasa zalim tersebut. Munculnya penguasa zalim di tengah-tengah kita itu, dalam pandangan Islam, itu bisa saja itu merupakan bagian dari ajab dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dzalimina ba'da bima kanu yaksibun." Jadi di sini Allah mengatakan bahwa begitulah Allah akan memberikan, akan membuat sebagian orang-orang zolim itu sebagai pemimpin ya, bagi sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang mereka lakukan. Munculnya pemimpin zolim itu tidak bisa kemudian kita anggap hanya karena kesalahan-kesalahan belaka dalam memilih pemimpin, atau pemimpinnya kebetulan kita percaya tapi dia kemudian tidak amanah. Dia ada kaitannya dengan apa-apa yang kita lakukan. Dari firman Allah itu kita harus muhasabah kepada diri kita, evaluasi diri kita. Apa sih sebenarnya yang sedang kita lakukan sehingga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang zolim dan berperiode-periode begini, sampai keadaan kita sampai morat-marit seperti sekarang ini ya. Kita kembali dulu ya, hubungan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita manusia itu hidup di dunia ini dengan sifat Rahman dan Rahimnya, tidak dibiarkannya kemudian kita itu dalam kebingungan untuk menjalani kehidupan ini ya. Maka kemudian Allah memberikan anugerahnya yang terbesar kepada kita berupa petunjuk, huda ya. Petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan. Itulah ya, maka dalam Al-Quran itu disebut, Al-Quran itu ya, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi Al-Quran itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Tidak ada lagi keraguan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu dia dia di situ menyampaikan segala hal yang tidak diketahui manusia dan menyampaikan aturan yang harus dilalui oleh manusia agar manusia itu bisa dalam kehidupan di dunia ini mereka itu selamat ya, aman, sejahtera, sentosa, adil ya, dan kemudian mereka sampai ke di akhirat nanti mereka menjadi penghuni surga. Itulah aturan dalam Al-Quran yang kita kenal dengan istilah syariat Islam. Ya. Dan itu anugerah yang terbesar. Begitu simpelnya Allah memberikan kepada kita bagaimana agar kita itu bisa hidup aman sejahtera di muka bumi ini, dan nanti di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan ya. Kita berpaling dari tadi itu petunjuk itu ya. Kita justru sekarang berjalan dengan petunjuk yang ya ini seburuk-buruk petunjuk ya, seburuk-buruk petunjuk, karena ini adalah petunjuk atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Yang kita tahu manusia itulah makhluk yang punya keterbatasan dan punya kepentingan-kepentingan, sehingga kemudian itu aturan-aturan yang mereka dibuat oleh manusia itu akan buruk, akan mendatangkan pertikaian antara sesama manusia ya. Karena ketika yang ini berkuasa, dia membuat aturan, dia akan membuat aturan sesuai dengan kepentingannya. Akan yang ini kemudian akan merasa dijolimi, maka mereka merebut kekuasaan. Begitu dia berkuasa, dia akan membuat aturan menurut kepentingannya. Yang ya itu ya. Jadi kalau Allah itu membuat aturan untuk kepentingan manusia. Tidak ada sedikit pun di situ sesuatu aturan yang dibuat Allah itu untuk kepentingan Allah ya.
Allah tidak butuh apa-apa lagi. Itu yang sekarang yang kita lakukan kaum muslim, ya. Tidak saja di negeri ini, di berbagai negeri kaum muslim itu demikian, ya. Makanya kita lihat kondisi kita ya nyaris-nyaris sama, ya, nyaris-nyaris sama di berbagai negeri. Kita mendapat pemimpin-pemimpin yang zolim kepada rakyatnya. Salah satu bentuk zolim itu adalah dengan memeras rakyat dengan berbagai pajak yang dalam Islam itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi di sini perlunya kita muhasabah diri, ya. Jangan kita hanya habis-habisan dia mencaci maki para pemimpin itu dan segala macam, tapi kita tidak melihat apa sih, kenapa, ya, periode demi periode yang selalu kita dapatkan pemimpin zolim. Mestinya, ya, apalagi ini di bulan Ramadan, semestinya menjadi renungan bagi kita untuk kita kembali kepada petunjuk dari Allah, kembali kepada syariat Islam. Tinggalkan aturan-aturan buatan manusia, kembalilah kepada aturan dari Allah. Dengan sistem syariat Islam itu, salah satu fungsi dari syariat Islam itu adalah memunculkan pemimpin yang adil. Ya. Adil amanah. Itu sudah ada sistemnya itu, sehingga nanti kapanpun, dimanapun, insya Allah pemimpin yang akan terpilih itu pemimpin yang kita sudah bisa pastikan pemimpin yang tadi ini, adil, amanah, dan segala kebaikan-kebaikan ada padanya. Ya. Karena sistemnya itu mengharuskan harus itu yang muncul sebagai pemimpin. Beda dengan kita, demokrasi sekarang siapapun bisa jadi pemimpin, ya. Yang tidak punya ijazah, yang punya ijazah palsu, yang segala macam, ya, bisa jadi pemimpin, ya. Tapi kalau dalam sistem Islam itu tidak bisa, ya. Ada sebuah sistem, ya, yang untuk menjaring pemimpin itu, sehingga yang terpilih adalah pemimpin yang adil, amanah, ya, dan takutnya takut kepada Allah. Jadi berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.